Timnas Indonesia bertekad raih kemenangan pada leg kedua. Kapten Timnas Indonesia Fahrudin Arianto bersyukur dengan hasil imbang 0-0 melawan Vietnam pada leg 1 semifinal Piala AFF 2022. Fahrudin menegaskan masih ada leg 2 di Vietnam untuk dimaksimalkan dalam meraih kemenangan. Tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia menang kalah dominan dari Vietnam. Sepanjang pertandingan, skuad Merah Putih memiliki penguasaan bola sebanyak 44%, sedangkan Vietnam memiliki 56%. Namun permainan Timnas Indonesia terbukti lebih efektif karena punya banyak peluang. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan melakukan 8 percobaan yang 2 diantaranya akurat. Park Hang-seo ngotot Vietnam jauh lebih kuat. Timnas Indonesia harus puas berbagi skor 0-0 saat menjamu Timnas Vietnam pada laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. Hasil ini memperpanjang rekor apik Park Hang-seo selama melatih Vietnam. Ia tak pernah kalah saat menghadapi Timnas Indonesia di berbagai level umur. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo pun tampak bangga dengan hasil itu, terutama dengan rekor apiknya saat menghadapi Timnas Indonesia. Saya tidak pernah kalah saat menghadapi Timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia kuat, tapi Vietnam lebih kuat, tegas Park Hang-seo. Meski demikian, Park Hang-seo juga memuji peningkatan yang dialami Timnas Indonesia, terutama setelah kehadiran Sintayong dan beberapa pemain naturalisasi. Warganet gemas lihat wasit Timnas Indonesia versus Vietnam. Meski mendominasi penguasaan bola, Timnas Indonesia cuma bermain imbang 0-0 lawan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Beberapa momen pada laga ini jadi sorotan warganet, salah satunya tackle terbang pemain Timnas Vietnam Doan Van Hau kepada Dewi Sulistiawan di babak kedua. Doan Van Hau yang melakukan tackle justru mengerang kesakitan. Naasnya, wasit juga luput memberikan kartu kuning apalagi merah. Doan Van Hau yang membuat cedera Evan Dimas pada semifinal SEA Games 2019 hanya mendapat peringatan dari wasit. Keputusan wasit tersebut membuat warganet merasa geram. Banyak netizen Indonesia yang menyayangkan keputusan dari sang pengadil lapangan. Sintayong tolak komentari keputusan wasit kontroversial. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ogah mengomentari kinerja wasit yang memimpin duel leg pertama melawan Vietnam. Padahal wasit bernama Omar Mubarak Mazatowa Al-Yaqoubi melakukan banyak keputusan kontroversial. Satu di antara keputusan kontroversial yang dikeluarkan wasit Omar Mubarak Mazatowa Al-Yaqoubi adalah dengan tidak memberikan kartu kepada Doan Van Hau. Padahal bek Vietnam itu jelas melakukan tackle 2 kali ke Dendi Sulistiawan. Namun sang wasit hanya memberikan teguran secara lisan tanpa memberikan kartu kuning atau merah. Keputusan ada pada wasit, bisa jadi kartu merah jika kita melihat tayangan ulangnya. Itu bagian dari pertandingan, jadi saya sulit berkomentar, kata Sintayong. Park Hang-seo tak jabat tangan Sintayong. Park Hang-seo tak menjabat tangan Sintayong sebelum laga Indonesia versus Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Pelatih Vietnam mengakui memang punya masalah. Memang benar ada beberapa masalah antara saya dan Tuan Sin, katanya dilansir media Vietnam Thanh Minh. Momen itu terjadi di konferensi pers sebelum pertandingan yang digelar Kamis 5 Januari 2023. Kedua pelatih asal Korea Selatan itu tak menjabat tangan satu sama lain. Lepas Pedro Henrique, Madura United justru gayet winger asing. Madura United akhirnya turun ke bursa transfer paruh musim. Langkah itu diambil setelah mereka melepas pemain naturalisasi Timor Leste Pedro Henrique yang dianggap gagal memberikan dampak berarti selama putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023. Pemain yang berposisi sebagai striker tengah itu hanya mencetak 2 gol. Ia pun lebih sering berada di bangku cadangan lantaran kalah bersaing dengan Alberto Gonçalves. Tapi uniknya, Madura United justru menggantinya dengan seorang pemain sayap, Kwabena Appiah Kubi. Pemain berpaspor Australia itu dihadirkan untuk mengisi slot pemain asing asal Asia. Arema FC butuh playmaker di putaran kedua BRI Liga 1. Arema FC sempat dikaitkan dengan playmaker asing yang membela PSIS Semarang, Jonathan Kantilana, sebagai pilar baru untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Namun manajemen Arema FC menegaskan tidak akan mendatangkan pemain asing baru. Jonathan Kantilana menjadi nama yang dikaitkan dengan Arema FC setelah sang pemain mundur dari klubnya PSIS Semarang. Namun manajemen Arema FC memutuskan untuk mempertahankan semua pemain asing yang ada. Menjadi pertanyaan, bagaimana Arema FC mencari playmaker untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023? Pelatih Arema FC Javier Roca menjelaskan kebutuhan itu bisa dicari dari komposisi pemain yang sudah ada. Kami memang membutuhkan playmaker, tetapi tidak harus pemain baru. Bisa saja memaksimalkan pemain yang ada untuk menjalankan tugas sebagai playmaker tim, tegas Javier Roca.
Kertas koreo dirusak, La Grande Indonesia absen dukung Timnas Indonesia. La Grande Indonesia sebagai kelompok pendukung Timnas Indonesia sudah menyiapkan koreo yang cukup menarik untuk menyambut laga melawan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Mereka sudah menyiapkan koreo di tribun sisi utara Stadion Utama Gelora Bung Karno. Koreografi itu bertuliskan Indonesia dengan warna merah dan putih. Namun, koreo dukungan untuk Timnas Indonesia itu tampaknya tak akan terlaksana menurut pernyataan resmi di akun Twitter @lagrandeindo. Kertas-kertas yang sudah disiapkan itu dirusak. Buntut dari kejadian itu, La Grande Indonesia memutuskan absen dari tribun utara SUGBK. Bukan kali ini saja La Grande Indonesia menyiapkan koreo untuk Timnas Indonesia. Mereka cukup sering melakukannya, terutama ketika Garuda menghadapi laga penting.